Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi bi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita di pagi hari yang mulia ini dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi nantinya, amin ya rabbal alamin. Saya hormati, saya muliakan para tokoh agama, alim ulama, ustaz-ustazah, dan imam kita yang saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, wabil khususnya Bapak Ibu yang berhadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu, dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari para bahaya dan malapetaka, dijadikan kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan anak yang soleh dan solehah, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan usaha semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang saya hormati, saya muliakan, kajian kita di subuh kali ini adalah 3 yang menjadi tempat berlindungnya kita di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, yang 3 itu, yang pertama adalah masjid. Masjid Bapak Ibu berasal dari kata sajad. Sajad itu sujud. Masjid berarti tempat bersujud. Itulah dia rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Orang-orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang pilihan Allah, dan dia adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid ini adalah sangat mulia dan sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Inna a'abdallahi bil bilad masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam satu negeri itu adalah masajiduha, masjidnya. Masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Itu makanya nanti semua rumah kita, bangunan yang ada di daerah kita ini semua, khususnya, dan seluruh bangunan yang ada di bumi ini nanti akan dihisab di hadapan Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rumah kecil, rumahnya kecil, berarti pertanggungjawabannya kecil. Rumahnya besar, sambung, pertanggungjawabannya besar. Semua akan ditanya oleh Allah, dari hal yang paling sederhana sampai pada hal yang paling besar. Dari mana kita dapatkan, itu semua dipertanyakan oleh Allah. Tapi satu-satunya yang tak dihisab nanti di hadapan Allah, masjid. Masjid tidak dihitung nanti. Masjid tidak akan ditanya.
Tapi masjid ini adalah menjadi tempat yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Maka masjid yang pertama kali nanti masuk ke dalam surga adalah Masjidil Haram. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah? Apa yang kau inginkan? Lihat jawaban Masjidil Haram. Ya Allah, masukkanlah orang yang pernah sholat dulu ketika di dunia di tempatku. Dibuka catatannya, ada enggak nama kita di situ? Kalau ada, insya Allah lah. Kalau tak ada harapan. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah masjid yang di sebelah kanannya, namanya Masjid Nabawi. Pertanyaannya sama, jawabannya juga sama. Itu makanya tempat yang paling mulia di muka bumi Allah ini disebutkan oleh Rasulullah yang pertama adalah Masjidil Haram. Itu makanya Bapak Ibu, nilai kelipatan di Masjidil Haram beribadahnya beda dengan tempat lain. Apa kata Nabi? Orang yang beribadah, orang yang sholat di Masjidil Haram, kelipatannya mi'atu alafin, 100.000 kali kelipatan. 100.000. Sekali sholat di Masjidil Haram, itu kelipatannya 100.000 dibanding dengan masjid yang ada di dunia ini, termasuklah Masjid Darul Aman ini Bapak Ibu. Jadi kita di sini 100.000 kali sholatnya, di sana baru sekali. Nah itu makanya kalau haji reguler dia kan 1 bulan Bapak Ibu dia apa? Di Masjidil Haram. Di Makkah itu 1 bulan. Dia mengambil waktu nanti di Madinah namanya arba'in, 8 hari ditambah dengan pulang perginya 10 hari. Sementara waktu diberikan 42 hari. Itu makanya setelah pulang haji dan umroh lah jarang dia datang ke masjid. Kenapa Bapak Ibu? Nah, hitunglah yang di sana kata dia. Iya kan? Nah, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kelipatannya adalah afdal min alafin. Adalah lebih afdal daripada 1000 kali lipat. Juga sama jawabannya. Masukkanlah orang yang dulu pernah sholat di tempatku ya Allah, kata dia. Dilihat catatannya, ada enggak nama kita? Kalau ada harapan Bapak Ibu. Tapi kalau tak ada, berat dan jauh kita dari harapan. Yang ketiga, masjid yang sebelah kiri itu adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kelipatannya adalah 50 kali, 500 kali. Di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Aqsa 500 kali. Di tempat kita berapa? Berapa? Bukan 27 kali. Iya kan? Nah, jadi makanya orang-orang yang datang ke masjid ini memang dihitung semua Bapak Ibu. Dihitung oleh Allah semuanya. Bagaimana? Nabi menyampaikan dalam hadisnya, "Man tatahhara fi baitihi summa ata ila baitillah." Siapa yang menyempurnakan wudunya dari rumahnya, kemudian dia datang berjalan menuju rumah Allah, apa yang terjadi? Langkah kaki kanannya mendatangkan pahala, langkah kaki kirinya menghapuskan dosa. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak jumlah langkah kakinya, semakin banyak kebaikan yang didapatkannya, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah untuk dia. Masuklah dia dari pintu-pintu yang telah disiapkan ini. Allah tawarkan 2 semuanya. Pertama, tawaran Allah kepada orang yang masuk ke masjid adalah Allahumma ghfirli dhunubi. Yang pertama, dosa diampuni. Yang kedua, waftah li abwaaba rahmatik. Dibukakan semua pintu-pintu rahmat Allah. Salatlah orang itu 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu dia duduk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan semua ibadah ditunaikannya. Sepanjang dia tidak bermaksiat di rumah Allah ini, maka kemudian malaikat berkeliling mengerumuni dia dan berdoa, dan doanya itu menembus aras. Berapa doanya? 3 doanya Bapak Ibu. Doa yang pertama,
Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia. Amin. Yang kedua doa malaikat itu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati dia. Amin. Yang ketiga, Allahumma tubu alaiya, ya Allah terima taubatnya. Itu makanya Bapak Ibu, sepanjang kita di masjid, doa malaikat itu berkumandang sampai menembus aras. Itu makanya kita di masjid ini nyamannya luar biasa, sampai di masjid mengantuk-ngantuk di badan. Mulailah dia duduk bersender, kakinya pun mulai muncul. Sangkitnya mana? Jadi makanya kalau ada orang yang susah tidur, ada terapinya Bapak Ibu. Tidak dibawa ke rumah sakit, terapinya bawa ke rumah Allah. Insya Allah tidak sampai 5 menit lewat tuh. Mulailah ustadznya assalamualaikum. Kenapa? Karena dia mendapatkan di rumah Allah doa malaikat, dan di tempat lain tak mendapatkan doa malaikat. Itu makanya ada keistimewaan di rumah Allah ini Bapak Ibu. Tapi Ustaz, ada juga orang yang tidak pernah datang ke masjid. Bertahun-tahun Bapak Ibu tidak sampai ke masjid, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Terpeleset di teras rumahnya masuk ke masjid. Saking dekatnya, tak sampai dia Bapak Ibu. Tapi ke tempat lain sampai dia. Sabar. Datang ada waktunya, nanti dia sampai ke masjid. Tapi dia datang ke masjid tidak jalan sendiri Bapak Ibu, digotong tetangga. Sholatnya pun Bapak Ibu di depan imam langsung. Orang biasanya sholatnya di belakang imam. Ini enggak, sholat depan imam. Sholatnya sholat istimewa, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Ya Bapak Ibu. Lalu kemudian setelah selesai Pak Imam pun bertanya, apakah jenazah ini orang baik? Jawab Bu. Baik dari mana Bu? Iya kan? Tuh, datang juga dia ke masjid. Malaikat saja bingung Bapak Ibu. Tidak pernah datang orang ke sini. Sekali datang rupanya datang tejulur. Udah miring datangnya Bapak Ibu. Tidak lurus lagi. Tidak melangkah kakinya lagi. Tidak bergerak lagi. Ternyata orangnya setelah meninggal dunia. Itu makanya rumah Allah ini Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang datang ke rumah Allah itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dan tempat yang paling aman di akhir zaman ini adalah rumah Allah, yakni masajiduha, masjid. Dalam Islam ini kan ada 5 nama tempat ibadahnya. Masjid ada musola. Apa musola Bapak Ibu? Musola berasal dari kata sholla, solat. Musola tempat solat. Ada surau. Iya. Apa surau? Tempat yang paling banyak dibaca surah-surah Al-Quran. Tuh juga tempat ibadah kita tuh. Apa beda surau musola dengan masjid? Satu saja bedanya. Apa bedanya? Di masjid didirikan sholat Jumat berjamaah. Kalau di surau dan musola tidak didirikan sholat Jumat, tapi sholat 5 waktu didirikan di surau dan musola. Itu makanya ketika kita datang ke surau dan musola, nah ketika sampai di sana, sholatnya tetap sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnata tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan buat-buat. Usolli sunnata tahiyatul musola. Tidak ada. Semuanya sama tuh. Musola, surau, dan juga musola. Musola, surau. Nah, ada lagi istilahnya langgar. Ya Bapak, tempat lain ada nama nyebutnya langgar. Kalau tempat sholat di rumah namanya mihrab. Ya Bapak, kan ada di tempat Bapak Ibu tuh. Nah, di rumah kita dibuat tempat sholat, mengambil tempat sedikit. Nah, untuk beribadah di sana, nama tempat itu adalah mihrab. Mihrab itu sudah ada sejak zaman dulu, sebelum Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, maka yang pertama tempat berlindung kita di akhir zaman ini adalah masjid. Karena di luar sana Bapak Ibu sudah tidak aman lagi. Sebagaimana dulu bahteranya Nabiullah Nuh alaihi salam, di tempat lain semuanya hanyut. Kenapa? Banjir bandang. Hari ini banjirnya sudah tidak pakai air Bapak Ibu,
tapi banjirnya adalah dengan semua yang masuk ke negara kita ini, bermacam ragam yang menghanyutkan, menyesatkan orang yang di luar sana yang tidak pernah masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita keluar dari masjid ini rasanya nyaman. Kenapa? Karena semua kita dapatkan, doa malaikat kita dapatkan, ridho Allah kita dapatkan, ampunan kita raih. Itu makanya Bapak Ibu, sering-seringlah datang ke rumah Allah dan jangan pernah tinggalkan masjid. Ada waktunya Bapak Ibu, masjid ini tak boleh masuk. Dulu orang tua kita bilang gini, pergilah ke masjid nak sebelum dilarang ke masjid. Awak tak percaya dulu Bapak Ibu. Kejadian kapan? Waktu Covid itu ada ndak datang kemari? Datang pun kita ndak boleh masuk Bapak Ibu. Disitulah yang paling sakit hati kita. Dibolehkan azan tapi tak boleh sholat. Aneh tak ada? Nah itu saya hampir 1 bulan Bapak Ibu ndak sholat Jumat saya. Ndak sholat Jumat. Kenapa? Ndak ada masjid yang buka. Putar-putar kami dengan anak saya, putar-putar. Akhirnya saya bilangin sama anak, kita di sholat sholat zuhur aja di rumah sebelum. Kenapa? Dikunci semua Bapak Ibu. Bolak-balik pengawas melihat menengok itu. Tuh selama pandemi yang kemarin itu adalah pembelajaran bagi kita Bapak Ibu. Umat Islam tidak akan bisa hidup tanpa masjid Bapak Ibu. Tidak bisa. Kenapa? Karena disinilah turunnya keberkahan. Disinilah terjalinnya silaturahmi. Di sini. Jadi ini yang pada datang ke rumah Allah ini, itu tertata imannya, tertata perbuatannya, terucapannya pun tertata dengan baik, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini Bapak Ibu, satu-satunya kitab di mana setiap yang berinteraksi dengan Al-Qur'an ibadah. Coba kita perhatikan. Menengok mushaf Al-Quran begini berpahala Bapak Ibu. Memegangnya berpahala, membacanya berpahala, menghafalnya berpahala, terus mentadabburinya berpahala, mengamalkannya berpahala. Jangankan itu, mendengarkan bacaan orang saja pun berpahala. Tapi ada kasusnya begini Bapak Ibu. Di saat dia baca Al-Quran, lalu berkumandang azan. Kan begitu? Sebelum azan dia udah mengaji tuh. Allahu Akbar. Sebaiknya apa yang dilakukannya? Berhenti baca Qurannya, dengarkan azan, jawab, atau lanjut baca Quran. Berhenti. Patutnya begitu Bapak Ibu? Iya. Kenyataannya lanjut juga kan? Tuh, itulah beda berilmu tak berilmu. Nah, membaca Al-Quran ini, setiap dibacakan Al-Quran turun keberkahan. Makanya Ibnu Al-Arabi menyebutkan Bapak Ibu, berapa banyak kau bacakan Al-Quran, jumlah hurufnya, sebanyak itulah doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat Bapak Ibu. Itu makanya orang-orang ahlul Quran tak sempat dia berdoa kepada Allah karena sibuknya dengan Al-Quran. Apa yang terjadi? Allah Maha tahu, tak dimintanya pun kepada Allah, Allah berikan. Kenapa? Orang membaca Al-Quran sama dengan sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Bapak Ibu. Hari ini kita lihat kori-kori kita Bapak Ibu, kalau ada acara resmi, kalau dulu dengan bangganya memegang mushaf Al-Quran, hari ini trennya enggak gitu Bapak Ibu, pakai HP. Ya Bapak Ibu, ada enggak yang kurang dengan dia? Ada. Dia tidak mendapatkan satu. Apa itu? Pahala memegang mushaf Al-Quran. Kata dia, ini HP ini mushaf Al-Quran. Berapa banyak dosa dia ketika dia meyakini HP-nya adalah mushaf Al-Quran. Apa dosanya? Coba Bapak Ibu. Berapa kali dibawanya ke WC? Dosa tidak? Dosa tidak? Letaknya di mana Bapak Ibu? Ditaruhnya di kantongnya. Berdosa tidak? Berdosa. Kalau dia di rumah duduk-duduk, di mana letak HP-nya? Terletak aja di lantai. Berdosa tidak? Itu makanya Bapak Ibu, kalau ketika kita meyakini HP itu adalah mushaf Al-Quran,
banyak dosa kita. Makanya HP itu bukanlah mushaf Al-Quran, sekalipun ada di sana Al-Quran, tapi dia bukanlah mushaf Al-Quran. Nah, Al-Quran ini Bapak Ibu, saya membaca dalam satu kitab. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran itu di rumah kita Bapak Ibu, maka turun malaikat berebutan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran itu Bapak Ibu. Berebut dia. Berebut. Kenapa? Ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Sehingga rumah yang dibacakan Al-Quran memunculkan namanya nur. Cahaya. Cahaya ini adalah yang mendatangkan keberkahan di rumah tangga. Itu makanya kalau ingin rumah tangga yang berkah, bacakan Al-Quran di tempat kita. Ketika ingin usaha kita berkah, bacakan Al-Quran di tempat usaha Bapak Ibu. Kenapa? Al-Quran ini mukjizat. Dia bukan kalam yang biasa, tapi dia adalah kalamullah. Dua kata. Pertama kalam, yang kedua Allah. Apa kalam? Perkataan. Allah berarti kalamullah adalah perkataan Allah. Setiap dia membaca Al-Quran, dihitung kebaikannya Bapak Ibu. Bukan dihitung per surat dan per ayat, tapi dihitung per huruf. Mengko Al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran, min kitabillah, man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf harfan minal kitabi, satu huruf dari kitab Al-Quran, apa yang didapatkannya? Dia mendapatkan falahu asru, mendapatkan 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku kata Nabi tidaklah menyebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika membaca alif lam mim, berapa kebaikannya? Berapa? 30. Itu di luar sholat. Ya Bapak Ibu, di luar sholat. Beda pahalanya dibaca di dalam sholat. Makanya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, oleh pendapat Imam Syafi'i, lebih afdal kata Imam Syafi'i membaca Al-Quran di dalam sholatnya ketimbang melamakan sujudnya. Lebih afdal membanyakkan baca Al-Quran di sholatnya ketika berdirinya ketimbang melamakan sujudnya. Saking afdalnya membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita lihat dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada orang-orang di masa lalu, para sahabat Nabi yang sangat banyak baca Al-Quran Bapak Ibu. Termasuk siapa? Namanya Utsman ibnu Affan. Disebut dalam kitab itu wa kana khatamul Qur'an rakatan, bahwa dia menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Satu rakaat. Salat dia malam 2 rakaat saja Bapak Ibu. Tapi satu rakaat ayatnya 30 juz. Bukan juz 30. 2 rakaat berapa? 2 kali hatam Al-Quran. Saya mau bertanya ke ibu-ibu yang hadir ini. Ibu 1 tahun berapa kali ibu hatam Al-Quran? Jujurlah padaku, jangan ada dusta di antara kita. Berapa? Sekali ibu, sama dengan 1 rakaatnya sahabat Utsman ibnu Affan. Bapak-bapak tidak usah ditanya, bapak-bapak lebih dari itu insyaallah. Ya Pak. Saya yakin, nampak kok dari wajahnya ahlul Quran. Ya Bapak Ibu, kita angsur-angsur Bapak Ibu. Ya, apalagi ini Ramadan. Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya untuk baca Quran kita. Sehingga Imam Malik bin Anas yang selalu mengajarkan di waktu lain adalah hadis, yaitu kitab Muwatta'nya. Ketika bulan Ramadan dia berhenti mengajarkan
kitab hadisnya, namun dia menyebutkan dirinya untuk Al-Quran. Imam Syafi'i Bapak Ibu sepanjang Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti satu hari berapa kali hatam? Nah, bisa enggak Bapak Ibu? 2 kali hatam, bukan 2 kali membaca. 2 kali hatam Al-Quran satu hari. Ya, kalau awak asal menengoknya tinggal 3 waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada sadaqallah. Ngantuk luar biasa. Ya Bapak Ibu. Boleh bertanya Anda Bapak Ibu? Kenapa asal melihat Al-Quran mata mengantuk, tapi asal menengok HP matanya? Kenapa? Bisa dijawab kira-kira? Kenapa? Tapi kalau di sini saya dapat informasinya, asal menengok HP mengantuk-ngantuk, tapi asal menengok Al-Quran langsung. Kenapa? Nih, kita analisa dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata Bapak Ibu, kenapa mata kita itu asal menengok Al-Quran mengantuk? Jawabannya, menurut ilmu tasawuf, karena terlalu banyak mata menengok yang maksiat. Sementara Al-Quran kitab suci, kotornya mata dengan dosa dan maksiat, tidak nyambung dia dengan Al-Quran. Asal menengok HP, sengantuk-ngantuknya Bapak Ibu, sengantuk-ngantuknya, asal menengok HP, tahan dia berjam-jam. Betul tidak? Betul juga ya. Awak kirain cerita orang aja. Rupanya di sini betul juga. Membaca Al-Quran berapa lama Bapak Ibu kuatnya? Ada 6 jam? Oh, enggak ada. 5? Berapa sih? Setengah jam. Alhamdulillah. Kalau neng HP? Tahu salah Bapak Ibu malu-malu, betul tahu. Berapa? Berjam-jam. Sampai habis pulsanya. Habis paketnya. Habis baterainya. Ya Bapak Ibu. Untuk zaman ini Bapak Ibu tak menengok umur. Awak kirainlah tua-tua enggak juga main HP. Makin tua rupanya. Allahu ya Karim. Sudah tak ada gigi. Hai guys. Lah. Umur lah bau tanah. Lah sibuk puluh dia main HP. Tapi enggak di sini Bapak Ibu. Enggak di sini. Enggak di sini. Saya jujur enggak di sini. Yang saya ceritain di luar sana Bapak. Kalau di sini insya Allah enggak ada. Bapak Ibu yang menjawabnya, saya enggak ikut Bapak Ibu. Tuh, Al-Quran. Ayo mulai Bapak Ibu. Ada 2 yang perlu diingat Bapak Ibu. Ya, tadi juga sampaikan ketika kita i'tikaf, ini untuk keseluruhannya. Ada 2 yang perlu diingat. 1, tidak akan ada orang yang memikirkan nasibmu Bapak Ibu ketika nanti engkau menghadap Allah. Saya ulangin sekali lagi, tidak akan ada orang yang memikirkan nasibmu nanti Bapak Ibu ketika engkau menghadap Allah. 1. Yang kedua, tidak akan ada orang yang menyiapkan bekalmu Bapak Ibu ketika engkau nanti pulang menghadap Allah, kecuali diri sendiri. Jadi kalau masih sibuk usia senja, masih sibuk dengan HP-nya, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan HP-nya memberikan syafaat bagi dia nanti. Kenapa Bapak Ibu tidak mengaminkannya? Belum ada ditemukan dalil satupun bahwa HP bisa memberikan syafaat. Tapi kalau Al-Quran, man qara'al Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Siapa yang membaca Al-Quran di masa lalunya, di masa hidupnya, maka dia akan datang nanti di hari kiamat syafi'an, memberikan bantuan Bapak Ibu. Itu makanya Al-Quran ini ketika kita dulu belajar di kampung Bapak Ibu. Saya orang kampung, Bapak Ibu orang mana? Oh sama kita Bapak Ibu. Ketika di kampung dulu diantar oleh almarhum ayah saya ke tuan gurunya. Di sana Bapak Ibu bayarnya tidak pakai uang.
SPP-nya pakai beras. Nah, kalau ada masih beras, berarti umur Bapak Ibu tak muda lagi. Lampunya pakai lampu listrik? Enggak, pakai lampu deadlock. Kalau dipakai malam, pagi-pagi lubang hidung hitam-hitam. Iya kan? Nah, apa kata guru? Sederhana dia mengatakannya. Sekarang baru terjawab. Kata dia, duhai anakku semuanya, pegang Al-Quran itu dengan kedua tanganmu, lihat dengan dua matamu, baca dengan suara yang terbaik, dengarkan dengan telingamu. Hari ini baru terjawab. Apa jawabannya? Ternyata ini nanti memberikan pertolongan dan juga menjadi saksi di hadapan Allah. Apa kata kedua tangannya? Aku dulu ya Allah yang memegang mushaf Al-Quranmu. Kata mata, aku yang melihatnya ya Allah. Kata mulut, aku yang membacanya. Kata telinga, aku yang mendengarnya. Lihat Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Maka setiap dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia mendapatkan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena cuma 30 menit. Nah, ini kan. Nah, 30 menit. Tinggal 5 menit lagi. Ini beda pula ya. Ada aturan dilanggar pula. Patutnya aturan ini kita ikuti ya Bapak Ibu ya. Sampai siap. Kan udah siap nanti Bapak Ibu. Siap juga nanti. Terakhir yang ketiga. Apa yang menjadi perlindungan kita di akhir zaman ini? Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah az-zikru. Zikir. Orang hari ini Bapak Ibu. Sudah sangat jarang kita melihat orang yang ahli zikir. Dulu orang-orang tua dulu. Dia mengambil waktu 1 tahun itu ada 40 hari. Dia akan masuk dalam satu tempat namanya suluk. Ya Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang hadir ini mungkin ada di sini. Ahli yang sudah suluk, bertorikot, tuh berzikir dia. Sampai-sampai dulu almarhum ayah saya ngomong begini. Ada ditanya oleh kawannya, berapa kali zikir yang kau amalkan ketika engkau bersuluk dan kebiasaanmu? Apa kata dia? 1 hari 1 malam itu aku berzikir kepada Allah, menyebutkan kalimat lafzul jalalah Allah itu 15.000 kali. Allah, 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 Allah. Zikir. Makanya orang ahli zikir ini dituntun oleh Al-Quran langsung Bapak Ibu. Apa tuntunan Al-Quran tentang ahli zikir ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir itu, orang beriman itu adalah orang yang selalu berzikir berdirinya. Jalan aja berzikir dia Bapak Ibu. Duduknya berzikir. Itu makanya kalau Bapak Ibu nanti menemukan di masjid, di majelis taklim, duduknya ada begini. Berzikir itu. Ya, asal udah begini. Atau zikir itu. Zikir apa itu? Zikir qalbu. Boleh tanya nanti. Berzikir. Tapi kata dia tidak berzikir itu. Tidak tidur itu. Berzikir. Di waktu berbaringnya pun dia tetap ingat dengan Allah. Sehingga dia tidak pernah terputus dengan Allah Bapak Ibu. Orang-orang begini diistimewakan oleh Allah. Itu makanya di kajian kita tadi juga saya sampaikan dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar, ketika datang summa yaji'u malakul mauti, ketika datang malaikat maut, yang pertama kali dia akan mencabut ruhnya semua hamba Allah ini dari mananya? Min fani, dari mulutnya. Tapi dia tidak sanggup mencabut ruhnya. Kenapa? Ajra lisanuhu zikru rabbi. Yang keluar dari lisannya mengalir zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perlu diingat orang tuaku semuanya,
Sesungguhnya kalimat yang keluar dari lisan nanti yang terakhir adalah mana kalimat yang sudah biasa disebut. Kalau sering menyebut zikir, insya Allah sakaratul mautnya yang keluar zikir. Kalau menyebut yang tak baik, keluar juga kalimat yang tidak baik. Maka pembiasaan kita adalah banyak berzikir. Sungguh zikir ini adalah yang membuat kita tenang Bapak Ibu. Itu terapi yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingatku kata Allah, hatimu akan tenang. Itu terapi. Itu makanya yang diajarkan oleh Rasulullah, apa kata Nabi? Ada 6 yang disukai oleh Allah dan Rasulnya yang keluar dari lisan umatnya Nabi ini. Apa itu? Ketika dia memulai sesuatu kebaikan, tak lupa dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia dapat kabar duka, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia berjanji, insya Allah. Kalau dia rasa salah, astagfirullah. Kalau melihat yang aneh, subhanallah atau masya Allah. Semuanya disandarkan dengan kalimat Allah. Itu arti zikir itu 2. Pertama adalah mengingat, yang kedua menyebut. Ingat, sebut. Di Al-Quran Allah jelaskan, fadhkuruni adzkurukum. Jika kamu mengingatku, kata Allah, terus aku pun mengingat kalian. Lawan kalimatnya, jika kalian melupakanku, terus aku pun akan melupakan kalian. Jadi kita ukur diri kita Bapak Ibu, dalam 24 jam, nama siapa yang paling sering kita sebut? Tak usah dijawab sekarang, rasakan saja. Itulah posisi kita di hadapan Allah. Apakah aku ini adalah diprioritaskan Allah? Jawabannya, apakah Anda memprioritaskan Allah? Jangan berharap diingat oleh Allah. Jangan berharap untuk diprioritaskan oleh Allah. Sementara kita melupakan Allah dan menomor sekiankan Allah. Bapak Ibu, kita bisa berharap, kita hanya bisa bermohon, dan tempat kita bercurhat tidak boleh kecuali hanya pada 3 saja. 3 saja Bapak Ibu. Selainnya tidak boleh. Berharap tidak boleh. Memohon berdoa-doa tidak boleh. 3 saja. Selain yang 3 ini tidak boleh. Mana yang pertama? Yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Allah. Yang ketiga adalah Allah. Jelas? Dengar Ibu ke belakang. Kita semua ada masalah. Betul tidak Ibu? Betul. Ibu ada masalah? Nampak kok dari wajahnya. Penuh dengan masalah. Anehnya kita selama ini Bapak Ibu, kita ada masalah, curhat dengan orang yang bermasalah. Kira-kira gimana masalah kita itu? Hah? Kita ada masalah, curhat dengan orang yang bermasalah. Karena dia juga ada masalah, kan begitu tuh. Akhirnya masalah kita bertambah Bapak Ibu. Jadi saya punya saran ke Bapak Ibu, kalau tak ingin masalah, Bapak Ibu saya anjurkan pergilah ke Pegadaian. Karena orang Pegadaian mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, waktu cair. Bulanannya masalah lagi. Ternyata tempat curhat kita, tempat mengadu kita bukanlah ke makhluk, tapi ke Allah. Apa kata Al-Quran tentang itu Bapak Ibu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika kamu dihampiri masalah, maka terima dengan sabar, minta solusinya kepada Allah dengan sholat. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, maka kita berzikir, banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang 3 ini Bapak Ibu, masjid, Al-Qur'an, zikir. Terakhir sekali Bapak Ibu, apa pesan Nabi yang terakhir?
Farqu bainal hayati wal mamati, perbedaan antara orang yang hidup dan yang mati di hadapan Allah adalah zikrullah, orang berzikir. Kalau dia sekalipun hidup tak berzikir di hadapan Allah, dia sebenarnya bangka berjalan. Tapi orang berzikir itu adalah orang yang hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Ini Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah silapnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.